Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimi. Di video kali ini teman-teman aku bakalan sharing ke kalian 6 hal yang bakalan nyebabin pinjaman online kalian ditolak. Tapi tentunya buat kalian yang butuh banget informasi ini, jangan lupa buat subscribe dan stay tune terus. Ya teman-teman, hadirnya pinjaman online ini pada kenyataannya memang sangat membantu kita khususnya dalam hal pengadaan dana ya. Secara kita bisa mengajukan pinjaman tanpa perlu jauh-jauh ke bank, kita juga nggak perlu antri berjam-jam. Dan kerennya lagi kita bisa mendapatkan limit yang nggak sedikit itu tanpa jaminan atau agunan apapun. Makanya gak heran kalau beberapa waktu ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang pinjaman online yang terus bermunculan dan mereka juga memberikan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, mulai dari pinjaman yang prosesnya cepat, limit gede, tenor banyak, dan sebagainya ya teman-teman. Kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi sayangnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini tidak semudah itu bisa kita gunakan ya teman-teman. Karena aplikasi pinjaman online ini pada dasarnya adalah lembaga keuangan dalam bentuk digital. Jadi mereka tentunya memberikan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Dan jika syarat itu ternyata kurang, sudah pasti pengajuan kita bakalan ditolak ya teman-teman. So kali ini aku bakalan sharing ke kalian beberapa hal yang bisa membuat pengajuan kalian itu ditolak ya. Dan langsung aja kita ke penyebab pertama yang membuat pengajuan kalian ditolak adalah pada saat memasukkan kode OTP ya teman, kode OTP kalian salah. Jadi setelah kita mengunduh aplikasinya, nantinya kita akan melakukan proses pendaftaran. Dan pihak aplikasi akan mengirim kode OTP nantinya yang akan dikirim ke nomor yang udah kita daftarin tadi ya teman-teman. Dan kita akan diminta untuk memasukkan kode OTP itu pada saat verifikasi data. Jadi kalau ternyata kalian salah memasukkan kode OTP, sudah pasti pada saat verifikasinya pun kalian akan gagal dan tentunya hal ini juga akan sangat berpengaruh untuk di ACC atau tidaknya pengajuan kalian. Sedangkan penyebab keduanya adalah foto KTP yang salah ya teman-teman. Jadi pada saat kita mengajukan pinjaman, nantinya pihak aplikasi ini akan meminta kita untuk menyertakan foto KTP. Hal ini terlihat sepele ya teman-teman, tapi nyatanya banyak banget kasus di luar sana teman-teman kita yang gagal verifikasi hanya karena foto KTP yang ngeblur atau pencahayaannya kurang, atau bahkan banyak faktor sih yang menyebabkan ya, karena pihak aplikasi ini hanya akan meminta kita untuk menunjukkan KTP asli kita, bukan foto KTP yang kita ambil dari galeri ya teman-teman. Karena pada saat pengambilan ini nantinya pihak aplikasi akan melakukan scanning foto yang kita lampirkan itu, dan itu harus dengan pencahayaan yang cukup, posisi yang benar, dan pastikan semua data KTP kalian itu terbaca seluruhnya oleh aplikasi ini ya teman-teman, gak boleh terpotong. Intinya semakin jelas data yang kalian kirim, semakin besar juga kemungkinan untuk pengajuan kalian itu akan di ACC. Sedangkan penyebab ketiganya adalah foto selfie buram. Ini adalah hal sepele, tapi nyatanya semua aplikasi akan meminta kita untuk melakukan proses ini. Jadi setelah kita foto KTP selesai, nantinya mereka akan meminta kita untuk membawa KTP dan kita melakukan foto selfie ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk memastikan kalau kita adalah benar pemilik dari KTP tersebut. Dan untuk melakukan proses ini pun kita harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang udah aplikasi ini siapkan ya teman-teman. Mulai dari letak kepala kita, dan juga kita harus benar-benar memasukkan KTP di kolom kotak yang udah mereka siapin ya. Biasanya sih di berbentuk kepala, dan juga kolom kotak di bawahnya itu harus pas ya teman-teman. Dan pastikan juga semua data KTP itu terbaca seluruhnya. Nantinya pihak aplikasi ini akan melakukan scanning. Sebenarnya sih simple ya teman-teman, tapi kalau pencahayaan di tempat kalian kurang atau bahkan jaringannya buruk, ini juga akan mempengaruhi hasilnya, dan tentunya hal ini juga akan menyebabkan untuk pengajuan kalian bisa gagal hanya karena hal sepele ini. Sedangkan penyebab kelima adalah skor kredit kalian yang buruk ya teman-teman. Jadi pada dasarnya semua aplikasi pinjaman online itu akan tercatat di sistem layanan informasi keuangan SLIK OJK ya teman-teman. Dan data yang udah kalian kirim ke aplikasi-aplikasi tersebut, mulai dari KTP, tempat tinggal, dan juga nomor induk kalian itu, nantinya reputasi atau kualitas kredit kalian juga akan tercatat di SLIK ini. Jadi kalau kalian ternyata adalah pengguna yang pembayarannya lancar, tentu skor kredit kalian akan bagus dan kemungkinan besar pengajuan kalian juga bakalan di ACC. Tapi kalau ternyata kalian itu
kondisinya sebaliknya, kalian punya tunggakan di aplikasi lain, atau kalian ternyata adalah pengguna yang sebelumnya pernah menggunakan pinjaman di aplikasi lain tapi kalian nunggak, itu pun juga akan tercatat di slip ini ya teman-teman, dan hal itu tentunya akan membuat pengajuan kalian itu ditolak. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman ini, kalian pastikan dulu dan kalian reminder, ingat-ingat lagi apakah kalian masih punya tunggakan di aplikasi lain atau enggak, karena ini akan dengan mudah dilihat oleh aplikasi tempat kalian mengajukan ini. Dan hal ini juga yang akan menjadi penentu di ACC atau tidaknya pengajuan kalian. Sedangkan penyebab keenamnya adalah nama kalian itu ternyata sudah masuk ke daftar hitam atau blacklist ya teman-teman. Seperti halnya lembaga keuangan atau perbankan lainnya, pinjaman online juga tidak akan memberikan pinjaman atau tidak akan mengucurkan dananya kepada nasabah-nasabah yang ternyata bermasalah. Jadi kalau ternyata nama kalian itu sudah masuk daftar blacklist, berarti nama kalian itu sudah bermasalah ya teman-teman di keuangan. Itulah kenapa pengajuan kalian itu ditolak oleh aplikasi pinjaman online ini. Ya teman-teman, itulah 6 hal yang bisa menyebabkan pengajuan kalian ditolak ya. Dan 6 hal itu, parahnya 6 hal itu juga menjadi ketentuan wajib untuk lembaga keuangan atau perbankan offline sekalipun. Karena 6 hal itu menjadi syarat ketentuan untuk di-ACC atau tidaknya pengajuan pinjaman kita ya teman-teman. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian pastikan dulu apakah kalian sudah benar-benar memahami 6 hal yang tadi aku udah sebutin di depan. Dengan begitu, kalau kalian udah benar-benar memahami semuanya, kalian bisa mengajukan pinjaman dan kemungkinan besar pinjaman kalian juga bakalan di-ACC oleh si pihak aplikasi ini. So teman-teman, sampai di sini aja ya video aku kali ini. Semoga video tadi bermanfaat, dan jangan lupa buat like dan komen dan juga share video aku ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa sih yang nyebabin pengajuan mereka ditolak. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.